Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Julieta Melsa dengan NIM 431211098. Saya semester 1 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang jurnalistik. Yang pertama, tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, perbedaan pers dan jurnalistik beserta contohnya. Yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan media cetak dan media elektronik. Yang keempat, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa. Yang kelima, jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di mana, apa, dan mengapa. Dan poin yang terakhir, apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Yang pertama, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Di Eropa, pertama kali di Romawi kuno pada masa pemerintahan Julius Caesar, dengan bukti ditemukannya Akta Diurna yang berarti papan pengumuman atau rangkaian kegiatan kejadian hari ini. Jurnalistik di Eropa berkembang makin pesat setelah ditemukannya media cetak Gutenberg. Selain itu, Cina juga mempunyai andil besar terhadap perkembangan jurnalisme di dunia. Seperti yang kita ketahui, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Dengan ditemukannya kertas ini, jurnalistik dengan dianggap hanya untuk kalangan atas karena media penulisannya di sutera, kayu, dan bahan mahal lainnya menjadi berkembang pesat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai sejarah jurnalistik yang sangat panjang. Berawal dari 3 golongan masa jurnalisme kolonial, yaitu jurnalistik yang dibangun oleh orang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat berita Belanda bernama Batavia's Novels. Diterbitkannya surat keterangan Memories der Novels di tahun 1615. Sang Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen. Surat berita ini awalnya masih ditulis tangan hingga tahun 1688. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membentuk surat fakta mengenai cetakan pertama, di antaranya ketentuan serta perjanjian yang dibuat lantaran Belanda menggunakan Sultan Makassar di waktu itu. Selanjutnya, surat keterangan pertama tersebut perlahan-lahan bermunculan juga surat informasi lain yang ditemukan sang warga pribumi serta turunan etnis Tionghoa. Surat liputan baru tadi diterbitkan oleh berbagai kalangan rakyat ketika itu dalam banyak sekali bahasa, seperti bahasa Belanda, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Kemudian perkembangan jurnalistik serta suatu fakta di Indonesia pada masa itu terus menjalan hingga dicetak ada kurang lebih 30 surat keterangan berbahasa Belanda, 27 surat liputan bahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa di pertengahan abad ke-19 sampai pada masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, poin nomor 2, yaitu apa perbedaan pers dan jurnalistik. Perbedaannya, jurnalistik merupakan sebuah proses, sebuah aktivitas maupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Medianya termasuk sarana untuk menjembatani kegiatan jurnalistik tersebut. Sementara
Pers merupakan sebuah lembaga yang menaungi kegiatan jurnalistik. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik. Yang pertama, kelebihan dari media cetak. Yang pertama yaitu fleksibel, lebih lurus dalam menentukan jadwal, publikasi iklan dan surat kabar yang mempublikasikan apakah berita tersebut lokal, regional, atau nasional. Yang kedua, dapat dinikmati lebih lama kapanpun kita bisa baca. Yang ketiga, analisa lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik isi tulisan. Selanjutnya, kekurangan dari media cetak yaitu dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi. Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu berita tersebut dicetak. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang ketiga, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati kepada masyarakat. Yang berikut kelebihan dari media elektronik. Yang pertama, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Yang kedua, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Yang ketiga, dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian perkara dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, kekurangan dari media elektronik. Yang pertama, tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Yang kedua, waktunya terbatas, hanya dapat dinikmati sebentar atau pesannya itu bersifat sangat cepat. Yang ketiga, halayak yang selektif atau tidak setajam media lainnya, kemungkinan menjangkau segmen tidak tepat karena pemborosan geografis. Poin selanjutnya yaitu mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa. Yang pertama, nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Karena tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan di dalam berita. Semua berita layak dihadirkan melalui halaman media massa jika memenuhi unsur nilai tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Ketika saya ingin menjadi seorang jurnalis, saya ingin bekerja sebagai reporter dan juga jurnalis. Dan saya ingin bekerja di media elektronik karena itu adalah salah satu cita-cita saya dari saya kecil, karena saya sangat terobsesi dengan seorang wartawan atau yang bisa disebut juga sekarang sebagai jurnalis. Karena dulu ketika saya melihat mereka bisa jalan dan keliling dunia sekalipun, mereka bisa banyak tahu dan tugas mereka yang penuh dengan tanggung jawab itu sangat membuat saya terpacu untuk ketika besar nanti saya ingin menjadi seorang jurnalis. Dan karena juga sebagai seorang jurnalis adalah pekerjaan yang menantang dan penuh tanggung jawab menurut saya, karena saya sendiri adalah seorang yang senang dengan tantangan, jadi saya sangat tertarik untuk bisa menjadi seorang jurnalis nantinya. Lanjut ke poin terakhir, yaitu apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa dan mahasiswi komunikasi.
Yang pertama, manfaatnya dengan kita belajar jurnalistik, kita juga bisa mengetahui beberapa media dari bagian jurnalistik tersebut, dapat juga meningkatkan kemampuan dalam menulis diri kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengirimkan artikel, surat kabar, atau media massa lainnya. Dan juga itu bisa mengasah kemampuan kita dalam wawancara, berbicara, teknik menyampaikan berita, dan lain-lain. Dengan kita belajar jurnalistik, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga diasah untuk menjadi lebih kreatif lagi. Dengan kita belajar jurnalistik, kita lebih banyak tahu dunia di luar melalui media-media yang ada, media elektronik maupun media cetak. Kita jadi lebih tertarik bagaimana kita bisa mencari berbagai informasi dari berbagai media.